Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jambi TV kebanggaan kita dimanapun Anda berada. Ketemu kita di program Jambi Terkini, di mana talk show ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun pemerintah kota Jambi yang ke-75 dan hari ulang tahun Tanah Pilih Pesako Betua yang ke-620 tahun tentunya. Nah, seiring acara ini berlangsung, kami selalu menginformasikan kepada seluruh pemirsa Jambi TV untuk selalu protokol kesehatan, seperti kami di studio mengenakan masker, sebelum siaran kami mencuci tangan, dan juga kami menjaga jarak dan menghindari kerumunan buat Anda semuanya, dan tentunya masih di suasana Syawal, kalau bisa menunda mudik dulu. Baik, dan pemirsa, tentunya di Talkshow Jambi Terkini kali ini selama 1 jam kami akan membahas tema kali ini berkenaan dengan ekowisata di Kota Jambi. Sudah hadir 4 narasumber yang nantinya kami akan ingin tahu seperti apa Jambi Terkini berkaitan dengan ekowisata yang ada di Kota Jambi. Narasumber yang pertama saya sapa Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Assalamualaikum Pak Wawako. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Wawako? Alhamdulillah. Apa kabar Bang Dendi? Sehat. Ya, Oke. baik. Selanjutnya di sebelah Bapak Wakil Wali Kota Jambi ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Bapak Dr. Ardi SPMSI. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam. Selamat sore Adinda Dendi. Baik. Maaf lahir batin. Sama-sama. Oke. Kemudian ada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Jailani SHMH. Assalamualaikum Pak Jailani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Denny. Selamat sore para pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat. Amin. Amin. Dan yang terakhir ada Bapak Camat Danau Sipin, Bapak Rizalul Fikri SEMAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Denny. Oke, saya sapa Pak Riri aja ya. Ya, Ini panggilan akrabnya Pak Riri. Ya, benar. Ya. Oke, baik. Ini kita cerita tentang ekowisata di Kota Jambi. Nanti kita akan berbicara tentang ekowisata sendiri di Kota Jambi seperti apa. Baik itu program, kemudian juga kita akan bicara tentang pengenalan produknya seperti apa, kemudian potensi ekowisata yang ada di Kota Jambi itu sendiri. Kemudian nanti kita akan tahu juga nih saran dan rekomendasi untuk di tahun 2022 dan di tahun 2023 seperti apa. Dan nanti ini kan keterkaitan, saya akan mengkaitkan nih Pak Wawako, kita bicara tentang visi dan misi, kemudian di dalamnya ada RPJMD mulai dari tahun 2018, kalau tidak salah itu tentang infrastruktur, nanti endingnya di tahun 2023 berkenaan dengan good governance. Nah, Betul. Pak Wawako, kalau kita cerita tentang ekowisata, keterkaitan visi dan misi dan juga RPJMD, untuk ekowisata ini sendiri adanya di sisi yang mana? Gimana nih Pak Wawako? Ya, baik. Jadi sesuai dengan RPJMD kita yang sudah sering juga saya sampaikan pada tahun 2022, tema prioritas pembangunan pemerintah Kota Jambi adalah daya saing daerah dan pariwisata. Oke. Tentu proses untuk mendukung pariwisata harus dilakukan sejak awal di tahun masa kepemimpinan kami dengan Bapak Wali Kota, yaitu daya dukung tentang infrastruktur, konektivitas wilayah, lingkungan. Ya. Dan kita tahu semua bahwa Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi, memiliki berbagai macam potensi wisata. Salah satunya yang berkaitan dengan ekologi, dengan lingkungan, dengan alam. Ya. Kenapa? Karena tidak banyak kota di dunia yang memiliki danau alami berada di tengah kota dengan akses yang mudah, yang mungkin sudah cukup lama kita tidak memperhatikan ini, tidak lama tidur. Ya, nah kemudian setelah kita pahami bahwa kota-kota di dunia yang maju itu biasanya satu dibelah oleh sungai, dan kita punya Sungai Batanghari yang demikian panjang. Kemudian yang kedua ada danau. Ada danau secara alami yang ada di tengah kota, di satu kecamatan, tidak jauh dari kantor gubernur. Nah, oleh karena itu maka pemerintah Kota Jambi tentu bekerja sama dengan Pemprov, dengan kementerian, mengoptimalkan danau ini. Dan nanti secara simultan pembangunan ini akan memberikan multiplier effect terhadap peningkatan ekonomi, kualitas hidup masyarakat, dan lain sebagainya, termasuk
menjadi destinasi wisata yang nanti menjadi unggulan di Kota Jambi. Di samping itu juga kita Kota Jambi mempunyai sejarah yang panjang, 620 tahun tanah Pilih Pusaka Betua. Di dalamnya ada budaya Melayu yang sangat kental. Itu di daerah seberang. Ya, kita sekarang sedang bangun infrastrukturnya melalui konektivitas wilayah. Jalan kita bangun. Nanti titik-titik tertentu yang mempunyai nilai histori budaya seperti rumah tua, pesantren, ada makam-makam ulama, para penyiar Islam di tanah Jambi, di provinsi Jambi, itu nanti akan menjadi juga pengembangan wisata pada tahun 2022. Termasuk di seberang sendiri juga memiliki Danau Teluk yang nanti setelah Danau Sipin kita bangun menjadi destinasi unggulan, maka kita luaskan. Prinsipnya Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi, semua titik yang kita bangun melalui proses pembangunan infrastruktur harus menjadi ikonik tempat destinasi wisata. Misalnya pedestrian itu kan orang fungsinya dulu hanya untuk jalan di tepi jalan. Tapi pedestrian yang dibangun di Kota Jambi di samping berfungsi sebagai tempat jalan menjadi tempat wisata. Seperti pedestrian Sumantri Brojonegoro, Tugu Keris tahun ini akan dibangun di Jalan Jenderal Sudirman nanti. Kita juga punya hutan kota dan lain sebagainya. Jadi ini memang salah satu potensi daerah yang akan kita kembangkan ke depan, Pak Dendi, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemudian kota juga menjadi bersih, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, oke. Itu kan tadi Bapak mengatakan berkenaan dengan potensi. Tentunya, tapi ketika potensi itu ada, kita pasti punya konsep. Nah, konsep yang akan benar-benar dijunjung untuk sesuai dengan visi dan misi itu sendiri, karena kan kalau kita kaitkan bahwa Kota Jambi ini kan perdagangan dan jasa, karena kita tidak punya tambang, kita tidak punya, karena itu adanya di kabupaten. Nah, jadi kalau kita bicara konsep sendiri, Pak Wawako? Ya, jadi sesuai dengan visi Kota Jambi ingin mewujudkan sebagai kota perdagangan dan jasa, di dalamnya ada jasa pariwisata. Jasa orang untuk visit, untuk datang ke Kota Jambi. Karena setiap orang yang datang ke Kota Jambi itu membutuhkan kebutuhan hotel misalnya. Ini berarti ada jasa di bidang perhotelan, di bidang transportasi, ya kan, ini juga butuh. Di bidang kuliner, orang datang pasti butuh makan, dan termasuk oleh-oleh, sehingga UMKM naik. Jadi semua misi dari RPJMD kita yang ada 5 misi, dengan menyentuh satu titik lokus di bidang pariwisata, mempunyai dampak mengangkat semua sisi kehidupan masyarakat Jambi ke depan. Baik, saya ke Pak Jailani. Pak Jailani selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Ini saya mau jujur aja nih Pak Jailani. Dulu kalau kita kedatangan tamu, kadang-kadang kita bingung mau ngajak kemana. Nah, ini saya akan kaitkan dengan Jambi terkini, ya. Saya akan kaitkan dengan Jambi terkini, dulu dan terkini. Di satu sisi tadi saya sudah bilang ke Bapak, kalau ada tamu datang sendiri kita harus bawa jauh, baru ke objek wisata yang itu. Sementara kita di Kota Jambi sudah ada. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya ke Bapak, kita kaitkan dengan Jambi terkini sesuai dengan visi misi dari Pak Wali Kota Jambi dan juga Pak Wawako ada di sini. Saya akan kaitkan dengan ekowisata. Nah, pertanyaan saya ke Pak Jailani, sebenarnya ekowisata yang seperti apa nih kita kaitkan ini, terus yang dulu tidak ada sekarang ternyata setelah digali, wah jadi booming. Gimana nih Pak? Baik Mas Denny, pemirsa Jambi TV dimanapun berada. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota bagaimana visi dan misi Jambi terkini. Jadi karena kita memang tidak mempunyai banyak potensi sumber daya alam, termasuk potensi-potensi wisata alam, ya kita coba menggali dari sisi yang lain, yang nilai jualnya tidak kalah dibandingkan dengan yang ada di kabupaten. Jadi sesungguhnya kalau kita maknai ekowisata itu sendiri, keterpaduan antara wisata budaya dan wisata tradisional, kultur budaya. Jadi ada semacam satu keterpaduan yang saling mendukung satu sama lain untuk mendukung ekowisata tersebut. Jadi bukan hanya berdiri sendiri, Danau Sipin, masyarakat, atau potensi-potensi, tapi menjadi bagian satu kesatuan yang saling mendukung. Sehingga itu merupakan multiplier effect kalau memang potensi itu benar-benar dikembangkan.
Nah, menyadari akan keterbatasan tersebut, tentu kita tidak tinggal diam melihat potensi yang selama ini belum tergali. Apalagi kecenderungan masyarakat sekarang kan ingin berwisata itu kalau bisa tidak terlalu jauh. Nah, mengingat pandemi, mengingat ongkos segala macam. Jadi kalau bisa dengan melihat daerah yang dekat tapi sudah bisa dicapai tujuan yang ingin didapatkan tersebut. Jadi melihat animo masyarakat itu kita coba menjual potensi yang ada pada diri kita. Tadi di samping Danau Sipin yang sudah disampaikan oleh Pak Wako, kita coba mengembangkan wisata Jambi Kota Seberang dengan wisata-wisata religinya, pusat-pusat budaya Islam, pusat membatik, pusat kuliner-kuliner Jambi kayak kue Lapanjang, kue Maksuba, yang selama ini orang kesusahan apa sih ciri kuliner khas Kota Jambi. Kalau empek identik dengan Palembang, tekwan, mie celor banyak hampir ada di semua daerah. Tapi kita ingin coba menggali potensi-potensi makanan tradisional. Jadi kita bawa ke Danau Sipin, menyeberang bisa lihat ke Pelayangan, ke Danau Teluk yang kami rasa selama ini belum tergarap secara maksimal, dan itu menjadi suatu potensi yang cukup menjanjikan. Ada lagi rumah tua, homestay yang sudah mulai kita kembangkan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Jadi kita menggandeng akademisi, menggandeng pemerhati-pemerhati bidang wisata sehingga kita tidak berdiri sendiri. Kebetulan kami Dinas Pariwisata selaku leading sektornya, tentu di samping mendapat support dari Pak Wali Kota, Pak Wako, berta OPD yang lain, kita menggandeng segenap stakeholder yang berkaitan dengan pariwisata ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita tetap bersinergi dengan provinsi, dengan pemerintah pusat, karena banyak sekali program-program yang kita tidak bisa lakukan sendiri tapi harus mendapat support dari provinsi maupun pemerintah sehingga itu bisa berhasil dengan baik. Bapak mengatakan program. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kembali ke Pak Jailani berkenaan program prioritas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi sendiri, Pak. Yang menjadi prioritas saat ini, Pak. Karena kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 yang sedang merebak saat ini, tentunya tetap ekonomi jalan, tetapi dari Dinas Pariwisata sendiri yang menjadi prioritas adalah? Yang pertama, kami coba meminjam istilah dari kawan-kawan Dinas Pertanian. Ada program intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi kalau intensifikasi, kita memaksimalkan segala potensi-potensi yang sudah ada selama ini, kita kembangkan, kita berdayakan, kita maksimalkan. Sisi lain kita coba program ekstensifikasi, mencoba melihat potensi-potensi pariwisata baru yang ada di Kota Jambi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wako tadi, taman pedestrian. Kalau sekarang kan baru hanya ada di seputaran Sumantri Bojonegoro. Untuk ke depan mungkin jalan-jalan protokol lain juga akan kita kembangkan. Nah, untuk tahun 2022 ini yang menjadi prioritas adalah Danau Sipin menjadi pintu gerbang utama wisata di Kota Jambi. Dia nanti akan dibagi menjadi 3 zona: zona wisata, zona olahraga air, dan zona wisata tradisional. Jadi nanti itu merupakan satu kesatuan, jadi istilahnya 3 in 1, datang satu tapi 3 wisata yang diingini masyarakat itu sudah bisa didapatkan semua dari wisata Danau Sipin. Jadi kalau ibarat rumah makan itu all you can eat. Baik. Dan insya Allah hari Jumat pagi kita akan presentasi dengan Pak Wali Kota untuk program 2022. Ini salah satu prioritas yang kita sampaikan ke beliau. Baik, kalau tadi Danau Sipin. Nah, sekarang saya ingin langsung ke Pak Camatnya, karena ini kalau saya agak bahasa saya ini yang punya kuasa lah. Bang Riri, kita cerita tentang Danau Sipin nih, Bang Riri. Untuk pengelolaan itu sendiri, sebenarnya tantangannya apa nih, Pak Bang Riri? Wah, Mas Denny, ini luar biasa. Danau Sipin ini kan dulu katanya sempat tertidur. Artinya di masa kepemimpinan Pak Fasa, Danau Sipin ini diangkat. Nah, kita merubah culture, merubah budaya, ini sangat sulit sekali saya pikir. Tapi alhamdulillah dengan masyarakat sekitar, sekarang masyarakat sudah support, karena mereka mengerti pemerintah ini membangun pasti berdampak positif bagi mereka. Contohnya sekarang seperti ketek-ketek hias sudah mulai tumbuh. Nah, saya juga selalu menekankan ke masyarakat kami di Danau Sipin, di sekitar Danau Sipin, bahwa kami tidak mau jadi penonton doang, kami harus juga ikut jadi pemain. Jadi saya pikir itu memang alhamdulillah, artinya sudah banyak
rekan-rekan lain yang di luar dari pemerintah sudah mulai ikut campur untuk ikut berperan serta aktif dalam memajukan, ambil bagian, ikut jadi pemain di dunia Danau Sipin itu. Dari pihak kecamatan sendiri untuk mengelola, kita bicara Danau Sipin dulu ya Pak Wawako ya, baru nanti kita akan bicara ekowisata yang lain. Dari kecamatan sendiri peran untuk mengekspos ataupun menggaungkan objek wisata Danau Sipin itu sudah melalui langkah-langkah apa? Banyak ya, tapi memang karena kendala COVID saat ini agak terbatas, Mas Denny. Jadi kami melalui media-media sosial sudah kami mulai promosikan. Oh, berarti kita mainnya di kekuatan media sosial. Ya, paling batas itu sementara ini. Dulu pernah kita buat festival Danau Sipin yang diinisiasi oleh Pak Wali, tapi ya karena COVID sekarang ini kegiatan itu belum bisa kami laksanakan. Oke, saya ingin tanya, waktu Lebaran kemarin gimana? Lebaran kemarin luar biasa, tapi memang ini nanti saya akan kaitkan dengan Pak Ardi. Ya, Lebaran luar biasa Pak. Memang alhamdulillah efeknya bagus sekali, luar biasa yang datang. Tapi memang ini efek luar biasa yang datang. Ya. Tapi ada yang ketar-ketir nih nanti. Tapi memang kemarin kita tutup mulai hari Sabtu dan hari Minggu. Karena ada instruksi wali kota untuk menutup wisata itu. Nah, saya ke Pak Ardi. Pak Ardi, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, saya akan tanyakan dulu, karena ini kita menyangkut ekowisata. Artinya di sana ada lingkungan hidup yang harus terus. Nah, pertanyaan saya ke Bapak sebenarnya, kalau kita bicara tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung ekowisata di Kota Jambi ini seperti apa ini Pak, peran? Oke, terima kasih Mas Dendi, Bapak Ibu pemirsa Jambi TV yang berbahagia, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini sebagai supporting di dalam melaksanakan misi tadi. Jadi ada target pembangunan yang di tahun ketiga ini, ada target pembangunan untuk salah satunya pariwisata, bahwa kita akan mendukung itu. Dari sisi kepariwisataan itu ada sabta pesona, ada aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah, dan kenangan. Kita ada 3 hal di sana untuk mendukungnya dalam sisi bersih. Jadi seluruh objek-objek wisata yang ada di Kota Jambi kita upayakan untuk selalu bersih. Kemudian bagaimana objek wisata itu menjadi sejuk dia. Sejuk beberapa wilayah seperti tadi dikatakan oleh Pak Wawako dan kawan-kawan lain di Danau Sipin, kita supporting untuk penambahan tanaman-tanaman di sekitar wilayah Danau Sipin. Jadi sepanjang pedestrian itu kita tanami tanaman-tanaman penghijauan, sehingga dia bisa nanti tanaman itu bisa lebih besar dan itu menambah kesejukan wilayah sekitarnya. Kemudian dari sisi indah, tanaman yang kita tanam itu adalah tanaman-tanaman yang nanti berbuah dan berbunga yang indah. Jadi indah dipandang mata. Jadi kalau seandainya ini terjadi perkembangan tanaman ini baik dan itu tumbuh dan dia berbunga, insya Allah kawasan ini menjadi kawasan satu tempat selfie baru yang akan diminati oleh anak-anak muda dan keluarga. Sedangkan saat ini saja itu sudah menjadi tempat destinasi baru bagi masyarakat yang ada di Kota Jambi, Provinsi Jambi maupun ada dari provinsi tetangga. Nah, ini yang dikembangkan. Bagaimana nanti keramah tamahan kita, bagaimana nanti tempat wisata ini menjadi kenangan. Dengan selfie-selfie itu menjadi kenangan. Sudah diupload di media sosial, di situ menjadi satu promosi juga untuk kita di dalam menggalakkan ekowisata. Nah, ekowisata ini secara prinsip adalah tidak cuma hanya yang berbentuk air gitu, danau, sungai, tetapi juga berbentuk alami natural yang lain seperti hutan. Di bawah Dinas Lingkungan Hidup ini ada hutan kota yang juga menjadi destinasi wisata bagi masyarakat Kota Jambi, yaitu salah satunya hutan kota Haji Muhammad Sabki. Nah, ini fasilitas-fasilitas di dalamnya juga sudah kita tambahkan
untuk membuat suasana nyaman, suasana ramah, suasana sejuk tadi dan bersih dan aman, karena kita lakukan dengan secara teliti, secara tertib pengaturan pengunjung yang ada di dalamnya. Kaitan dengan saat ini nih, ini nih ada COVID-nya. Nyambung yang itu. Waktu Lebaran kemarin Ya. gimana nih Pak Ardi? Terkait dengan ini, maka di dalam pelaksanaan ibadah sholat Id, kemudian pelaksanaan pasca sholat Id itu ada surat edaran dari wali kota yang mengarahkan kita masyarakat di Kota Jambi sebagai pelaku usaha wisata dan tempat-tempat publik yang dikelola oleh pemerintah itu ditutup di tanggal 15 dan 16. Sebelum itu di hari raya kedua dan hari raya yang pertama ada beberapa yang sudah datang ke tempat-tempat wisata. Salah satunya ke Danau Sipin sudah ada juga datang. Nah di Danau Sipin ini dari Satuan Tugas COVID-19 Kota Jambi melakukan penjagaan, melakukan upaya-upaya agar masyarakat yang datang berkunjung itu mengikuti protokol kesehatan, terutama dari sisi penggunaan masker, kemudian mereka menjaga jarak. Nah di tanggal 15-16 kita lakukan penutupan, dan kebetulan memang sesuai dengan edaran kita, semua tempat-tempat wisata yang ada di Kota Jambi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta ditutup. Dan itu agak aman jadi sehingga pada saat itu kan. Tapi tetap kita lakukan penjagaan dengan memperkuat pelaksanaan di tempat-tempat wisata ini. Ada yang lepas seperti di pedestrian di Sumantri, termasuk Pak Camat Riri ini berjibaku untuk walaupun tidak bisa mengekang orang untuk hadir di sana, tetapi minimal dia melakukan protokol kesehatan yang ketat, harus pakai masker dan berjarak. Demikian Pak Dendi. Pak Wawako, nanti saya ingin langsung tanya aja Pak Wawako, mungkin singkat saja. Ini berkenaan dengan bagaimana mengelola pengelolaan objek wisata. Kalau tadi udah disebutkan objek-objek wisatanya banyak sekali. Nah, prinsip pengelolaan itu kan kita bicara tentang anggaran juga, karena dikelola butuh anggaran. Nah, dengan kondisi pandemi kemudian ada refocusing sendiri, nanti gimana nih Pak Wawako? Ya, jadi untuk pengelolaan itu kita selalu juga memperhatikan partisipasi, keterlibatan masyarakat, karena ini menjadi indikator pembangunan. Jadi kami misalnya di Danau Sipin itu membentuk kelompok sadar wisata. Itu isinya adalah para pemuda, UMKM yang ada di sana yang nanti kita bina secara bersama-sama. Kemudian kita juga ada himpunan pramu wisata Kota Jambi, itu dilatih anak-anak muda kita berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin dan lain-lain. Nanti kelompok-kelompok ini tentu di bawah binaan baik itu pemerintah setempat, dalam hal ini kecamatan, kelurahan, dan tentu leading sektornya adalah dinas pariwisata dalam hal ini. Nah, kemudian pemerintah Kota Jambi dalam rangka mengakomodir konsep tata kelola keuangan pemerintah yang lebih fleksibel, maka kita mendirikan badan usaha milik daerah. Sekarang sudah selesai perdanya, sekarang tinggal pembentukan dari Dewan Pengawas dan direksi. Untuk mereka ini sebagai badan usaha milik daerah tentu lebih fleksibel, tetapi akuntabel, tetap pertanggungjawabannya kepada pemerintah, tetapi lebih fleksibel dalam hal tata kelola keuangan, tidak mengikuti rigid seperti APBD, karena memang kadang-kadang dalam pengelolaan tempat wisata itu kebutuhannya mendesak. Misalnya ada tempat toilet yang rusak, kalau APBD harus dianggarkan lagi, tapi kalau kelolaannya diserahkan kepada lebih badan usaha milik daerah, itu seperti badan layanan umum gitu, lebih fleksibel tetapi akuntabel. Nah, harapannya pengelolaannya profesional, keterlibatan masyarakat jadi lebih luas dari berbagai stakeholders, baik itu pemudanya, direkrut yang ada di situ, mulai dari pengelolaan parkir dan lain-lain, di bawah pengawasan dan pengelolaan badan usaha milik daerah ini. Yang punya pertanggungjawaban tentu harus akuntabel dan memberikan dampak terhadap peningkatan PAD, karena tata kelolanya yang baik, yang profesional. Masalah PAD nanti akan saya bahas di segmen kedua. Nanti Pak Jailani, saya masih akan bertanya tentang ekowisata itu sendiri, dan juga Pak Ardi, ini berkenaan peran dari Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Pak Camat, bagaimana intrik-intrik supaya
objek Danau Sipin, mungkin ada objek yang lain, mungkin bisa kita gaungkan di momen seperti ini untuk Talkshow Jambi Terkini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Jambi Terkini.